Percaya gak, setengah kilo tepung jadi 50 biji kue pastel basah yang enak, gurih, dan juga manis. Karena rasanya enak, kue ini selalu diincar di setiap acara ya guys. Dan selalu laris saat dijual. Yuk langsung aja kita buat. Kita siapkan wajan atau pan, lalu kita masukkan bumbu dasar putih. Untuk bumbu dasar putih ini aku pakai sebanyak 1,5 sendok makan ya. Untuk bumbunya sendiri ini terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan juga kemiri. Lanjut kita tambahkan setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh micin, ini opsional, mau dikasih atau enggak disesuaikan aja dengan selera. Setengah sendok makan garam, setengah sendok teh penyedap rasa, 1,5 sendok makan gula pasir, 3 lembar daun salam. Lanjut bumbunya kita tumis hingga harum dan juga matang. Kita tambahkan minyak goreng ya guys, secukupnya aja. Lalu bumbunya ini kita tumis hingga harum dan juga kecoklatan. Setelah itu kita masukkan kentang dan juga wortel yang udah kita potong-potong sebelumnya. Ini untuk kentang dan juga wortel masing-masing beratnya 250 gram ya guys. Selanjutnya kita tambahkan protein nabati, ini disesuaikan aja. Karena berhubung aku ada protein nabati, jadi ini aku tambahkan protein nabati secukupnya. Kemudian kita tambahkan setengah gelas air. Lanjut kentang dan juga wortel kita masak dan kita tutup sebentar sampai kentang dan juga wortelnya ini empuk. Setelah 15 menit kita masak, ini kentang dan wortelnya udah empuk. Lanjut kita tambahkan 250 gram daging ayam yang udah dicincang atau dicoper kasar. Aduk kembali sampai semua tercampur merata. Kemudian kita tambahkan setengah sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan sedikit air. Lanjut kita tuang tepung maizenanya ke dalam isian. Aduk kembali sampai isiannya ini sedikit mengental. Nah, kalau udah hampir matang kayak gini, kemudian kita tambahkan daun bawang yang udah dicincang halus. Aduk kembali sampai merata. Jangan lupa kita tes rasa dulu, asin, gurih, manisnya udah pas atau belum. Kalau udah pas, selanjutnya kita angkat dan kita pindahkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita akan buat untuk bahan kulitnya. Pertama kita lelehkan 160 gram margarin, lalu kita tambahkan 4 sendok makan atau 60 ml minyak goreng. Aduk-aduk sampai margarin meleleh dan tercampur merata dengan minyak. Setelah margarin udah meleleh, selanjutnya kita angkat dan kita sisihkan. Lanjut kita siapkan wadah atau mangkuk. Lalu kita masukkan 500 gram atau 50 sendok makan tepung terigu. Untuk ukuran sendoknya nggak terlalu munjung atau terlalu peres ya guys. Kemudian kita masukkan 60 gram atau 6 sendok makan tepung beras, 60 gram atau 6 sendok makan tepung maizena. Kemudian kita masukkan 2 bungkus penyedap rasa. Ini 2 bungkus kita tuang semua ya, nggak perlu ditambah dengan garam lagi. Lalu bahan kering ini kita aduk sampai tercampur merata. Setelah itu kita tuang margarin yang udah kita lelehkan. Kemudian kita aduk sampai tercampur merata. Nah, setelah margarin udah masuk semua, selanjutnya kita uleni adonan menggunakan tangan sambil kita tuang 200 ml air dingin. Atau bisa disesuaikan aja dengan kelenturan adonan yang kita inginkan ya. Karena setiap tepung ini kelembapannya berbeda ya guys. Kita uleni adonannya sampai merata. Untuk adonannya ini nggak perlu kalis-kalis banget ya. Karena ini bukan adonan roti. Nah, kalau udah tercampur merata kayak gini, lanjut kita bungkus atau kita tutup adonan menggunakan plastik wrap. Diamkan adonan selama 30-60 menit supaya adonannya ini rileks. Simpan dalam tempat yang sejuk ya guys. Setelah 30-60 menit kita keluarkan adonan. Lalu adonannya ini kita bagi menjadi 35-40 potong. Untuk adonannya ini bisa kita timbang untuk per potong. Ini aku timbang sebanyak 30 gram. Setelah selesai kita bagi, lanjut kita simpan dalam wadah yang tertutup kayak gini ya, supaya adonannya nggak mudah keras. Setelah itu kita siapkan untuk bahan dan alat-alat yang lain. Ini aku sudah siapkan juga 5 butir telur yang udah direbus. Untuk satu telurnya dipotong menjadi 12 bagian ya, atau bisa disesuaikan aja ya guys. Setelah itu kita ambil satu bagian, kemudian kita pipihkan sampai lebarnya itu cukup menutup cetakan. Setelah udah pipih, lanjut kita letakkan adonan kulitnya di atas cetakan. Untuk cetakannya di sini aku pakai cetakan dengan diameter 10 cm ya. Lalu kita beri isian di dalamnya dan kita tambahkan 1 potong telur. Kalau mau hasil yang buncit-buncit, jangan pelit-pelit untuk memberi isiannya ya guys. Lanjut cetakannya kita lipat dan kita rapikan untuk bagian kulit yang tersisa seperti ini. Nah, ini pastelnya supaya pinggirannya lebih kokoh dan gak mudah kebuka lagi saat digoreng. Ini untuk pinggirannya akan aku pilin ya guys. Nah, hasilnya kayak gini ya, jadi lebih cantik.
Lalu kita ambil satu potong adonan lagi, kemudian kita pipihkan kembali sampai lebarnya cukup untuk menutup cetakan. Lalu kita beri isian dan potongan telur seperti tadi, kemudian kita lipat dan sedikit kita tekan supaya lebih rapat ya. Kita rapikan bagian pinggir adonannya seperti ini. Untuk sisa adonan ini nanti bisa kita gabung dengan sisa adonan yang lain ya, atau yang tadi ya. Lalu kita keluarkan pastel dari cetakan. Lanjut kita pilin di bagian pinggirnya supaya pastelnya lebih kokoh. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau hasilnya mau lebih banyak bisa digandakan aja resepnya tadi ya guys. Kemudian kita goreng pastelnya dalam minyak panas menggunakan api sedang supaya matangnya merata. Kita goreng sampai garing dan kecoklatan. Jika ingin hasil yang bagus dan kering, saat menggoreng minyaknya harus benar-benar banyak ya, biar hasilnya benar-benar garing. Menggorengnya sesekali kita balik ya guys, supaya matangnya bisa merata. Kalau udah kecoklatan kayak gini, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Lalu lanjutkan menggoreng hingga pastelnya ini habis. Nah, ini sebagian mau aku bekukan, mau aku simpan untuk stok di kulkas ya guys. Nah, ini dia hasil pastelnya. Dari tampilannya udah cantik-cantik banget ya, dan juga beruntusan. Ini udah menggoda banget. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 60 pieces lebih kue pastel basah yang enak. Kulitnya renyah ya, digigit itu enak, gurih, manis, dan isiannya lembut banget. Nah, mudah banget ya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep-resep aku selanjutnya. Terima kasih.